Saudara, sepanjang hari ini saya punya tema besar membagikan firman Tuhan tentang kesetiaan. Di ibadah tadi saya memberikan judul hamba yang benar. Saya khotbahkan bagaimana kita ini bisa setia dalam perkara-perkara kecil. Ada 4 area kesetiaan yang perlu kita pertimbangkan. Kalau Anda rindu mendengarkan rekamannya, Anda bisa minta kepada tim untuk Anda bisa dengarkan rekamannya. Saya khotbah tentang bagaimana kita harus setia mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kita harus pergunakan itu untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Termasuk kerohanian, termasuk hubungan. Hubungan itu di atas uang. Lalu saya katakan tentang setia terhadap milik orang lain. Perspektif Tuhan adalah kalau kita setia sama milik orang lain, apalagi milik kita sendiri. Makanya ujiannya selalu setia kepada milik orang lain. Yang ketiga adalah setia kepada Tuhan, bagaimana kita ini loyal kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah setia terhadap pasangan. Saya ngomong tentang bagaimana kita menabur dalam roh, dalam pernikahan kita. Kalau Anda senyum sama orang, orang akan balas senyum. Tapi kalau kita ini menabur ketidakmauan untuk mengampuni, menabur kasar gitu ya, menabur ketidaksabaran, egoisme di dalam pernikahan, maka apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Tapi sebaliknya kalau pernikahan saudara itu diambang kehancuran, tapi saudara itu terus menabur kesabaran, pengampunan, kesetiaan, pada waktunya nanti terobosan akan terjadi. Jangan menyerah. Di ibadah kedua ini saya akan memberikan judul hamba yang setia. Di ibadah ketiga hamba yang malas. Dari perumpamaan Yesus, ada satu hamba yang dikatakan kok jahat dan malas. Kenapa dia jahat dan malas? Saya akan ulas di situ. Lalu yang keempat hamba yang berbuah. Dan yang terakhir hamba yang berpuas diri. Saudara, Alkitab berkata Amsal pasal yang ke-20. Kalau saudara bawa Alkitab, coba kita baca ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini berbunyi, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti orang yang baik itu banyak, tapi orang yang setia itu lebih jarang ditemui. Atau lebih sulit ditemui. Berarti kita ini jangan baik, tapi jadilah kita ini, jangan cuman baik, tapi jadilah orang yang setia. Katakan amin. Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-20, saya bacakan ya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, yang hatinya gak lurus, anak-anak yang tidak, mempunyai kesetiaan. Saudara, ini serius. Tuhan berkata, aku akan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, lalu melihat bagaimana kesudahan hidup mereka. Sebab mereka itu adalah suatu bangsa yang bengkok hatinya, yang tidak mempunyai, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara, kalau Anda melihat doa para imam ketika melepaskan doa berkat, salah satu doa bunyi doanya itu adalah kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Apa arti menyinarkan wajahnya? Itu artinya Tuhan itu memberikan perkenanan. Tuhan itu memberikan favor atau memberikan approval atas kehidupan kita. Kata blessing, God's blessing, itu adalah sebetulnya artinya God's approval. Saya seringkali ngomong sama jemaat ketika saya khotbah, kalau misalnya saya itu punya planning, saya telepon Pastor Philip. Pastor Philip, saya mau bikin ini, bikin itu, bikin ini. Menurut Pastor Philip gimana? Kalau Pastor Philip jawab, go with it, I give you my blessing. Itu tidak berarti tiba-tiba Pastor Philip transfer duit ke saya. Kata blessing di situ adalah memberikan restu atau approval. Sehingga ketika Pastor Philip berkata, I give you my blessing, saya itu punya keyakinan apapun yang saya kerjakan,
pasti berhasil. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan kita stempel ACC atas hidup kita, kebajikan, kemurahan, penyertaan, dan keberhasilan itu pasti mengikuti. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan itu tidak menyinarkan wajahnya kepada kita atau menyembunyikan wajahnya, seperti kata firman Tuhan, saudara, tamatlah riwayat kita. Apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada approval daripada Tuhan, nggak ada blessing yang menyertai. Nah, kepada siapa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya? Yaitu kepada sebuah angkatan yang tidak mempunyai kesetiaan. Berarti kesetiaan itu penting. Katakan amin. Nah, masalahnya saudara, kita ini orang Kristen seringkali tidak ngerti apa sih arti setia. Ternyata kalau kita pelajari Alkitab, ternyata ada 3 arti kata setia. Yang pertama, supaya cepat. Yang pertama itu faithful, katakan faithful. Kata faithful itu kalau secara literal, faith dan full itu berarti imannya penuh. Kata faithful ini sebetulnya berasal dari kata setia, kata setia dalam bahasa Ibrani itu emunah. Kata emunah itu punya arti iman yang teguh. Atau iman yang kokoh, iman yang tidak mudah goyah. Kalau saudara mengaku bahwa Anda beriman, maka kesetiaan itu harus jadi buktinya. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Orang kalau mengaku beriman, maka buah yang kelihatan itu adalah Anda menjadi orang yang setia. Karena setia itu artinya punya iman yang teguh, katakan amin. Tidak mudah goyah atau kokoh imannya. Jadi perbuatan setia adalah buah orang yang mengaku punya iman atau imannya penuh. Saudara, coba kita baca Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Di sini menjelaskan arti kata setia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa Bapak Ibu? Setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Berarti arti kata setia itu berkaitan dengan kita itu tidak mudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Atau tidak mudah goyah. Orang yang setia itu orang yang konsisten. Ada amin. Kalau dia mengabdi kepada Tuhan, maka dia akan loyal kepada Tuhan, gak mudah menyimpang kepada Allah lain. Kalau Anda mau tahu seseorang itu setia atau tidak, coba lihat apakah ada konsistensi dalam kehidupannya. Saya kasih contoh. Kalau saudara itu lagi wawancara kerja, maaf. Anda lagi wawancara untuk hire karyawan, coba cek. Saudara itu sudah kerja di mana saja, punya pengalaman apa saja. Kalau orang itu berkata, oh Pak, saya itu punya pengalaman kerja di perusahaan banyak kali. Ya, di perusahaan A saya pernah. Tanya, jangan buru-buru, jangan terkesima. Kamu pernah kerja di 10 perusahaan berarti? Tanya dulu, berapa lama kamu kerja di perusahaan A? Oh, perusahaan pertama itu 3 bulanan Pak. Perusahaan kedua 3 bulan. Ketiga lumayan lebih lama, 3,5 bulan. 4, rata-rata 3 bulanan, jangan terkesima. Saya banyak pengalaman kan Pak. No. Saudara, itu hanyalah menunjukkan ada ketidakkonsistenan di situ. Berarti dia tipe orang yang gak setia, karena tiap 3 bulan pindah. Baru-baru ini saya terima, karena saya ini punya ART, itu lumayan lama saudara, sekitar 7 tahun mengabdi. Karena menikah dia harus pulang, aduh sedih. Terus saya terima ART yang baru.
Ditanya sama istri saya, loh saya main terakhir kerja berapa bulan? 3 bulan. Waduh ini sudah curiga ini. Ini pasti 3 bulanan. Bener, barusan minggu lalu tiba-tiba ngakunya pulang karena katanya bibiknya meninggal. Begitu pulang langsung teks, ibu maaf saya nggak bisa kembali. Persis 3 bulanan. Saudara, itu menunjukkan berarti ada ketidakkonsistenan. Ada mahasiswa juga gitu, suka pindah jurusan. Ya, 3 semester di kedokteran, pindah jurusan ke ekonomi, pindah jurusan ke teknik, pindah jurusan lagi. Saudara, saya mau tanya, pindah jurusan boleh nggak? Boleh. Tanya alasannya, kalau memang karena dia menemukan bahwa ini bukan passion, dan aku menemukan bahwa, oh sepertinya aku ini lebih cocok, boleh pindah jurusan. Tapi kalau suka pindah-pindah jurusan, itu hanyalah menunjukkan ada inkonsistensi. Itu menunjukkan orangnya. Termasuk pindah-pindah kerja, itu juga sama. Termasuk ada orang, saudara, saya percaya di GMS Timur ini nggak ada. Adanya di GMS yang lain. Ada orang itu pelayanan di departemen asyar. 3 bulan pindah ke departemen doa. 3 bulan pindah multimedia. Pindah lagi. Dan selalu ujian dari kesetiaan itu ujiannya 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah waktu. Tiap kali kalau ada gesekan, dia selalu pindah. Tiap kali ada tekanan, dia pindah. Saudara, itu hanyalah menunjukkan ada inkonsistensi di situ. Saudara, saya mau tanya, pindah departemen boleh nggak? Boleh, saudara. Itu nggak dosa. Ya, tapi kalau tiap kali ada tekanan pindah departemen, itu hanyalah menunjukkan orang tersebut. Saya mau tanya sekali lagi, pindah gereja boleh nggak? Boleh, saudara. GMS itu pintunya selalu terbuka. Kalau Anda merasa bahwa GMS ini sudah menjadi Mesir rohani bagimu, bukan tanah perjanjian bagimu, silakan. Gereja Mawar Sharon itu haram melakukan 2 hal. Yang pertama, mengancam orang kalau mau keluar dari gereja. Kamu kalau keluar dari GMS, sial kamu, hidupmu ada kutuk. Enggak. Kita nggak pernah ngancam orang supaya nggak pindah. Yang kedua, kita juga nggak akan pernah mengikat orang dengan pelayanan supaya nggak pindah. Jangan pindah ya please ya, jangan pindah ya. Mau posisi apa? Mau jadi WL? Ayo jadi WL, silakan tapi jangan pindah. No. Nei ikusihe. Mawar Sharon tidak pernah lakukan itu. Tapi kalau Anda suka pindah-pindah gereja, ya 3 bulan pertama gereja Mawar Sharon, 3 bulan kedua gereja Mawar Berduri, 3 bulan berikutnya gereja Mawar Sharon Perjuangan, 3 bulan berikutnya gereja Mawar dan Anggrek. Itu hanyalah menunjukkan Anda bukan orang yang setia. Siapa yang single yang mau menikah? Bisa angkat tangan. Oh, yang single gak ada yang menikah semua. Kalau gitu kita doakan. Siapa yang single dan bakal akan menikah? Saya kasih tips ya. Cari pasangan, kalau dia punya resume, gonta-ganti pacar 18 kali. Pikir dulu untuk memilih dia jadi pasangan hidup. Kenapa? Dia belum menikah aja sudah terlatih untuk tidak setia. Sudah terlatih untuk bercerai. Ya, oh Pak Fuji, saya memang pacaran 10 kali gonta-ganti pacar. Tapi selama aku pacaran sama si A misalnya, walaupun itu cuma 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Tapi begitu saya pacaran, saya selalu loyal, saya gak pernah selingkuh. Iya, ukuran setia itu memang loyalitas. Tapi juga ada ujian waktu. Kalau pacaran 3 bulan putus, 18 kali, berarti orang itu sebelum menikah dia sudah terlatih untuk bercerai. Berarti dia bukan tipe orang yang setia. Karena apa? Ujiannya tekanan, begitu ada tekanan putus. Saya mau tanya, putus pacaran boleh nggak? Boleh. Lebih baik Anda pacaran dan putus daripada menikah dan cerai. Ya. Bahkan saya mau katakan loh, tadi di ibadah pagi, bercerai itu boleh, tapi ada syaratnya. Yang satu, salah satu mati duluan. Jadi siapa yang mau bercerai,
datang ke saya, nanti saya tanya, siapa yang mau didoakan mati duluan? Nah, karena Alkitab katakan, bercerai itu sampai maut memisahkan. Artinya apa, saudara? Pernikahan itu, setianya itu sampai maut memisahkan. Ada amin? Kok nggak ada amin di sini? Ya, jadi nanti kalau ada orang datang ke Pastor Olke, ya Pak, kita ini menikah, tapi saya kok nggak cocok, mau bercerai, nggak apa-apa, didoakan. Siapa yang mau mati duluan? Anyway, saudara, orang yang setia ukurannya adalah tekanan dan ujiannya adalah tekanan dan waktu. Kursi ini, kenapa Anda aman duduk di kursi? Karena kakinya tidak mudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Katakan amin. Sekalipun dia itu kena bobot tekanan berat badan Anda, kaki kursi itu tidak gampang goyah. Imannya kokoh, katakan amin. Dan tahan lama. Ada ujian tekanan dan ada ujian waktu. Itulah yang namanya kesetiaan. Ada amin? Arti kedua dari setia, kalau yang pertama adalah faithful, bicara soal loyalitas, konsistensi, ya dia tetap setia walaupun ada tekanan, dia tetap setia melewati ujian waktu. Yang kedua artinya adalah trustworthy. Coba kita baca ayatnya. Kita baca di Matius pasal yang ke-24. Kita baca ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba atau diberkatilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia, maksudnya menjadi dia itu menjadi layak dipercayai oleh tuannya, menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku gak melihat, tuanku gak datang-datang, lalu ia mulai memukul-mukul hamba lain, makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk, maksudnya santai-santai gak kerja. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Berarti tuan itu datang seperti sidak gitu ya, mendadak gitu ya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Berarti orang yang gak setia di sini itu setara atau sama buruknya dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, kata setia itu menggunakan kata pistos. Salah satu arti dari pistos itu adalah trustworthy. Kalau tadi itu bahasa Ibrani, dari setia itu emunah, artinya imannya teguh, tidak mudah goyah. Kalau yang kedua itu dari bahasa Yunani, pistos artinya trustworthy. Nah, layak dipercaya itu orang yang setia, yang dalam hamba yang setia dalam konteks perumpamaan Yesus tadi, itu berkenaan atau berkaitan dengan ketika seseorang itu melakukan tugasnya sekalipun tidak diawasi. Jadi Tuhan itu merasa puas ketika dia mendapati hambanya sekalipun tidak diawasi, tapi melakukan tugasnya. Sehingga waktu tuannya datang dan mendapati hambanya itu melakukan tugas, Tuhan ini merasa puas. Tapi Tuhan ini menjadi marah ketika dia itu datang pada waktu yang tidak disangkakan, mendapati hamba itu memukul-mukul hamba yang lain, dan makan minum atau duduk bersama dengan para pemabuk. Dengan kata lain, tidak melakukan tugasnya. Nah, orang itulah yang dinamakan trustworthless atau tidak layak dipercayai. Orang yang kedapatan melakukan tugasnya sekalipun tidak diawasi, itu layak dipercaya untuk menjadi pengawas untuk sesuatu yang lebih besar. Katakan amin. Bapak Ibu, orang percaya itu punya tugas. Orang Kristen itu punya tugas. Tugas yang pertama, itu namanya koinonia.
Orang percaya itu punya tugas untuk bersekutu. Makanya Alkitab katakan, Anda datang di ibadah atau Anda terkonek bersekutu di dalam komunitas kecil seperti Connect Group. Itu sebetulnya adalah tugasnya orang percaya. Anda datang di CG itu bukan cuma sekedar hadir bawa badan. Tidak, Anda perlu bersekutu atau membangun hubungan dengan orang-orang di CG itu. Katakan amin. Karena itu tugasnya orang percaya. Tugas orang percaya yang kedua adalah diakonia atau melayani. Bapak Ibu, Anda harus sampai titik di mana Anda bergereja itu tidak lagi datang untuk dilayani, tapi Anda datang untuk memberikan kontribusi atau untuk melayani. Katakan amin. Makanya saya mendorong seluruh jemaat gereja Mawar Sharon paling tidak harus mengambil satu jenis pelayanan. Kalau Anda punya suara bagus, Anda bisa memberikan dirimu untuk melayani sebagai pemimpin pujian atau singers. Kecuali kalau suara Anda hanya Tuhan yang bisa bangga, ya jangan. Tuhan memang melihat hati, tapi manusia mendengar suaramu. Kalau Anda nyanyi dan membuat setan-setan diusir, gak kuat mendengar suara Anda, ya jangan jadi singers. Bisa jadi usher, katakan amin. Usher itu modalnya apa? Hati yang ramah, murah senyum, karena Anda melepaskan berkat. Waktu Anda ucapkan shalom, itu Anda itu melepaskan, arti kata shalom itu all is well, nothing is missing, nothing is broken. Damai sejahtera ada padamu, tidak ada yang rusak, semuanya itu utuh. Itu memberikan berkat, katakan amin. Ya, ketika ada orang tanya, toiletnya di mana ya? Anda tunjukin, oh ya saya tunjukin ya. Gak boleh jadi aser. Toilet yang mana? Maaf, toilet sebelah mana? Saya pernah kayak gitu. Saya pernah cerita gak ya di sini ya? Saya sama Pastor Yudi di Manado, saudara. Parkir di sebuah mall. Mau tanya pintu masuknya di mana? Tanya sama jukirnya. Ya, kalau di Manado itu kalau panggil mas itu cowok. Pintu mallnya di mana? Gitu, saudara. Kita langsung pandang-pandangan sama Ko Yudi. Sorry, di mana? Pak, di mana? Jadi pakai monyong, saudara. Asher di sini Gereja Mawar Sharon, jangan lakukan itu ya. Halo, amin. Layani, anterin sampai di pintu depan toiletnya. Sini Pak, saya anterin. Nah, gitu loh. Katakan amin. Anda bisa jadi pelayanan multimedia, Espro, pendoa, atau di CG, Anda bisa ikut melayani sebagai apa? Yang bersedia untuk follow up jiwa, bawa ramah tamah, atau apapun. Kalau Anda punya resource, Anda bisa daftar di pelayanan hospitality. Anak saya perempuan nomor pertama, bukan pelayanan di mimbar, tapi pelayanan di belakang, bagian yang suguhin makanan, minuman, tim hospitality. Kalau ada tamu apa dia harus berdiri. Pertama kali saya suruh untuk, saya minta dia join pelayanan hospitality. Pertama kali saudara, bikin teh itu modelnya begini. Nah, saya dalam hati, biarin, ini belum terdidik, gak apa-apa. Ngasih teh itu nyoh gitu. Saya ngomong sama sekretaris saya, tolong ini latih. Dalam sehari gak sampai 1 jam. Waduh, saya behave dah, duduknya begini, berdiri. Kalau ada tamu gini, gak boleh duduk tim hospitality. Ya harus ramah, mau bikinin teh harus suguhkan, harus ini, harus ngaduknya gimana, gak apa-apa, biarin. Karena apa? Orang yang melayani itu di mata Tuhan besar. Ya, greatness come to serving, bukan memerintah, tapi kebesaran itu datang melalui melayani. Makanya Anda punya tugas. Setiap orang percaya harus melayani. Saya nggak ngerti apakah kapan ada servolution Anda harus daftar. Katakan amin. Itu tugasnya orang percaya. Ya kita nggak tahu loh kapan Tuhan itu datang dan kapan kita ini meninggalkan dunia ini. We never know. Tuhan itu kalau datang itu pada waktu yang nggak disangkakan. Begitu Tuhannya datang, Tuhan itu akan puas kalau kita ini kedapatan melakukan tugas kita.
Tapi kalau Tuhan datang kita ini malas, makan minum bersama dengan pemabuk, isinya memukul-mukul hamba yang lain, isinya konflik lah. Ya saudara, ke gereja hindarilah perdebatan, konflik. Lebih baik energinya itu pakai untuk melayani. Ada amin? Tugas ketiga adalah marturia, bersaksi. Kita punya tugas untuk bersaksi, Bapak Ibu. Saudara, kesetiaan kita itu harus kita tujukan, loyalitas kita itu kepada Tuhan. Tadi pagi saya sharing. Ya. Kita ini mesti setia dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk bisa tahu bahwa kita ini punya hubungan dalam atau tidak sama Tuhan? Ada 4 parameter. Yang pertama, apakah Anda mampu berbicara dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan dan yakin bahwa doa Anda didengar? Ada orang Kristen tertentu itu sukanya titip doa. Boleh Anda minta didoakan, tapi Anda harus belajar untuk berkomunikasi sendiri sama Tuhan dan yakin bahwa doa Anda didengar. Katakan amin. Karena kalau Anda suka titip doa itu menggambarkan bahwa hubungan Anda dangkal sama Tuhan. Yang kedua, Anda mampu untuk mendengar suara Tuhan atau mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda. Ada orang Kristen yang sukanya bukan titip doa, tapi suka didoakan lalu tanya, Tuhan ngomong apa? Ketemu sama Pastor Fuji, saya mau buka toko. Tuhan ngomong apa ya sama saya? Saudara, pelayanan profetik itu tidak ditujukan untuk menjadi atau menggantikan hubungan personalmu dengan Tuhan. Katakan amin. Tapi tujuannya pelayanan profetik itu adalah untuk meneguhkan apa yang sudah Anda terima dari Tuhan. Sifatnya konfirmasi atau peneguhan. Jadi Anda harus dapat sendiri dari Tuhan, lalu ada konfirmasi. Bukan Anda seperti lotre. Kira-kira Tuhan ngomong apa ya? Kejar hamba Tuhan, lalu tanya, Tuhan ngomong apa ya? Tuhan ngomong apa? Bapak Ibu, itu hanyalah menunjukkan bahwa hubungan Anda dangkal dengan Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang saya maksud. Apakah Anda itu mampu bersaksi? Selalu ada cerita tentang Tuhan yang Anda ingin ceritakan kepada orang lain. Karena orang yang punya pengalaman dengan Tuhan pasti punya segudang cerita. Tapi kalau orang itu dangkal dan miskin pengalaman dengan Tuhan, mikir, aku cerita apa ya sama? Tugas orang percaya itu adalah memberitakan Injil dan bersaksi. Katakan amin. Lalu parameter keempat adalah apakah Anda hidup bagi Tuhan? Kalau Anda sampai di titik Anda sadar Tuhan itu segala-galanya dan bersedia, Anda akan bersedia untuk hidup bagi Tuhan dan bukan diri sendiri. 4 parameter ini menggambarkan apakah Anda punya hubungan dalam dengan Tuhan. Coba cek. Nah, kembali tadi saudara. Tugas orang percaya yang ketiga itu adalah marturia. Anda menjadi saksi. Katakan amin. Itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas semua orang percaya. Beritakan Injil dan bersaksi. Lalu keempat, tugas orang percaya ada didaskalia. Apa ini? Bahasa apa ini? Itu artinya Anda itu mengajar, memuridkan, membimbing orang lain. Bapak Ibu, Anda harus ada dalam posisi untuk sampai di titik, kalau Anda mau bertumbuh lebih lagi, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk orang lain, bukan hanya diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Anda mulai mengajar orang, mulai membimbing orang. Jadilah pemimpin. Di gereja ini kami membuka ruang seluas-luasnya untuk setiap orang itu bisa jadi pemimpin. Pertama-tama level pertama itu sponsor. Tugas sponsor itu cuma membimbing, mengarahkan Bapak Ibu. Lalu cell group leader atau connect group leader, ada coach dan lain sebagainya. Anda tidak boleh cuman sekedar terima saja. Makanya Alkitab katakan dari sudut waktu seharusnya engkau ini sudah harus jadinya pengajar, kata kitab Ibrani. Tapi malah engkau ini masih minum susu atau makan makanan yang lembek, bukan makanan keras.
dan masih minum susu seperti bayi. No. Sampai di satu titik Anda harus bertumbuh, nggak lagi jadi bayi. Tapi Anda harus jadi orang yang bisa memberi makan orang lain, mengajar orang lain, membimbing orang, memimpin orang lain kepada Kristus. Katakan amin. Itu tugas kita. Saudara, nah orang yang setia itu adalah orang yang ditemui Tuhan melakukan tugasnya walaupun tidak diawasi. Saudara, hidup cuma sekali. Hidup itu cuma sekali loh, saudara. Yang Alkitab janjikan itu adalah kalau Anda lewati hidup itu singkat, tapi Anda lakukan tugasmu sebagai orang percaya. Alkitab katakan ada upah yang menanti kita di sorga. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, kalau yang pertama adalah faithful, artinya memiliki iman yang teguh. Arti setia yang kedua adalah trustworthy, itu berkaitan dengan kita melakukan tugas kita walaupun tidak diawasi. Yang ketiga, arti kata setia itu adalah reliable atau bisa diandalkan. Mari kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-25. Kita baca di ayatnya yang ke-20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan atau titipkan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa saudara? Setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara perhatikan. Kita tahu dalam perumpamaan ini ada satu hamba yang ketiga yang dikasih 1 talenta. Itu menyembunyikan atau mengubur talenta itu di dalam tanah. Tidak menjalankan talenta itu. Lalu apa kata tuannya itu kepadanya? Engkau hamba yang jahat dan malas. Nah, kalau arti kata setia itu adalah loyalitas, seharusnya hamba yang ketiga ini gak dikatakan hamba yang jahat dan malas. Harusnya dia itu hamba yang loyal, hamba yang setia. Buktinya apa? Dia gak pindah majikan loh. Dia tetap mengabdi kepada tuannya itu sampai tuannya datang. Kalau setia itu cuman berarti trustworthy, itu talenta itu dititipkan atau dipercayakan. Kalau Anda dititipi orang barang, Anda harus jaga barang itu. Katakan amin. Itu seperti tugas yang tidak tertulis yang Anda harus tahu. Kalau Anda dititipin barang, Anda harus jaga. Hamba yang dititipin 1 talenta itu, yang pertama, dia itu tidak mengkorupsi uang itu. 1 talenta itu equals 6.000 dinar. 6.000 dinar itu equals 16 tahun upah kerja pada zaman itu. Kalau di US dollar kan itu lebih dari 1 juta US dollar. Saya mau tanya, hamba yang dititipkan 1 talenta itu curi uang tuannya enggak? Enggak. Sama sekali enggak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, dia jaga enggak supaya tidak dicuri orang? Dia jaga, dikubur di tempat yang aman supaya orang lain enggak bisa curi. Itu harusnya loyal orang ini, harusnya trustworthy. Karena apa? Uang tuannya itu aman, enggak hilang dan enggak dikorupsi sama dia, enggak dicuri orang. Ya, itu seperti Anda titip handphone sama orang dan handphone itu enggak berkurang pulsanya dan handphone itu enggak hilang, enggak rusak pula. Tapi pertanyaannya,
kok Tuhan itu ngomong kamu hamba yang jahat dan malas? Ternyata ada arti ketiga kata kesetiaan. Kata pistos itu bukan hanya reliable, bukan hanya trustworthy, tapi punya arti reliable atau bisa diandalkan. Apa maksudnya orang yang bisa diandalkan? Berarti setia di mata Tuhan itu produktif. Katakan produktif. Jadi dia dikatakan jahat dan malas karena dia tidak melakukan apa-apa terhadap talenta yang dititipkan kepadanya. Berarti orang yang setia itu harusnya orang yang berinisiatif, orang yang aktif, dan berupaya untuk mengembangkan apapun yang dipercayakan di tangannya. Kalau saudara itu dipercayakan CG, Anda mulai dengan 2-3 orang, lalu 5 tahun kemudian masih tetap 2-3 orang, Anda di mata Tuhan tidak setia. Kenapa? Loh, Pastor Fuji, itu kan menggenapi firman 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Loh, dia itu tetap setia loh, dia tetap jadi CGL loh, dia gak pindah gereja loh, dia gak mengundurkan diri loh. Karena arti kata setia itu produktif. Kalau CG di tanganmu 2-3 orang 5 tahun, tetap 2-3 orang itu hanyalah menunjukkan bahwa Anda tidak ada upaya apapun untuk kembangkan itu CG. Tidak ada inisiatif untuk Anda itu bisa kembangkan itu CG. Bisa jadi Anda itu punya tipe kepemimpinan itu laissez-faire. Laissez-faire itu sebuah istilah, laissez-faire leadership itu adalah pemimpin yang acuh tak acuh atau lepas tangan. Kalau Anda di perusahaan Anda pasti tahu definisi ini. Ada manajer yang laissez-faire, modelnya lepas tangan mengalir. Itu adalah tipe pemimpin yang gak punya visi, gak punya goal. Yang mengalir gitu aja. Mimpin perusahaan, mimpin CG, mimpin gereja, tipenya mengalir. Gak ada evaluasi, gak ada upaya untuk mengembangkan atau cari tahu. Kenapa ya CG-nya kok bisa stagnan? Kenapa perusahaan kok stagnan? Kenapa kok gak maju? Kalau Anda itu mau buka cabang, Anda buka restoran, Anda buka cabang, jangan cuman percayakan itu kepada orang yang loyal. Jangan percayakan itu hanya juga kepada orang yang trustworthy, yang melakukan tugas tanpa diawasi. Tapi percayakan itu kepada orang yang bisa diandalkan. Maksudnya apa? Kalau aku percayakan toko ini, cabang ini, atau restoran cabang ini ke tangan dia, pasti cabang ini berkembang. Pasti untung besar. Itu namanya trust, itu namanya reliable, bisa diandalkan. Katakan amin. Kalau saudara punya masalah di pabrik saudara, departemen ini punya masalah. Jangan utus cuman orang yang loyal. Jangan utus cuman orang yang trustworthy yang bisa melakukan tugas walaupun gak diawasi. Tapi utuslah orang yang reliable. Bisa Anda jagokan. Begitu Anda utus orang ini, kelar masalah. Problem solve. Itu namanya problem solving. Halo, amin. Itu namanya produktif. Dalam pernikahan juga sama. Kalau Anda itu tidak cerai, itu namanya loyal. Anda juga tidak selingkuh, itu namanya loyal. Tapi kalau Anda tahu bahwa ada masalah dalam komunikasi, tiap kali bicara selalu konflik, dan ada banyak luka dan tidak beres, sehingga walaupun Anda datang di gereja itu berdua dengan pasangan dan Anda tidak cerai, tapi kalau Anda tidak ada upaya apapun untuk memperbaiki hubungan, Anda tidak setia. Anda nggak cerai, tapi kalau Anda nggak ada upaya apapun untuk memperbaiki pernikahan, memperbaiki hubungan di mata Tuhan, Anda tidak setia. Tidak setia dalam pernikahan Anda. Karena setia itu artinya produktivitas. Katakan amin. Hamba yang satu ini harusnya loyal, harusnya trustworthy, tapi dia itu tidak melakukan apapun, tidak melakukan upaya apapun. Nanti saya jelaskan di ibadah ketiga. Kenapa kok dia itu tidak melakukan upaya apapun? Ada 3 poin kenapa dia nggak melakukan apapun terhadap talentanya. Ya, saya berharap Anda datang lagi kalau Anda mau tahu jawabannya.
Dia nggak melakukan apapun untuk mengembangkan talenta itu. Tuannya itu bukan mata duitan. Tapi Tuhan itu puas ketika melihat hambanya itu produktif. Ketika yang 2 berlaba 2, yang 5 berlaba 5. Tapi begitu satu, tuannya itu melihat bahwa ini malas. Ini jahat. Bukan karena uangnya, tapi karena dia gak setia. Makanya Tuhan itu marah. Makanya Bapak Ibu, apapun yang di tangan saya hari ini dipercayakan sebagai gembala, saya pastikan apapun yang di tangan saya itu jadi maju semaju-majunya. Saya kembangkan diri saya. Makanya saudara, saya juga memutuskan apa saudara? Dari sejak saya itu jadi full time, saya harus belajar khotbah. Dari saya full time, saya itu kalau persiapan khotbah itu berjam-jam. Saya ketik karena saya tahu saya itu terbatas. Saya itu gak pandai bicara. Kalau ngomong itu terbatas. Saya ketik sampai hari ini, saya file khotbah saya dari tahun awal sampai hari ini itu ada, saya file semua. Saya ketik. Saya bisa gak khotbah tanpa catatan? Bisa. Ini saya gak lihat catatan ini. Poin-poin. Tapi saya ketik satu persatu. Kadang pulang khotbah, saya review kalau dapat poin baru, saya revisi catatan saya. Tak tambahin, tak file. Itu kepuasan sendiri. Saya mau berkembang. Saya dulu paling lemah di kepemimpinan. Tahun 2002 saya diutus untuk jadi gembala di Manado. Lemah sama sekali. Nggak ngerti ngelola gereja, nggak ngerti mengembangkan gereja itu gimana. Pokoknya diutus gitu aja udah. Nabrak di sana sini. Saya memutuskan untuk saya belajar leadership karena saya lemah di leadership. Dan saya mulai mengajar leadership walaupun saya merasa nggak mumpuni ngajar leadership. Kenapa? Dengan saya ngajar, saya pun belajar. Hari ini, saya tiap sebulan itu pasti saya ada pelajaran baru tentang leadership. Saya ketik, saya belajar, saya baca buku sampai hari ini. Kenapa saya perlu berkembang? Karena saya mau berbuah. Terakhir, saya memutuskan untuk apa? Ambil master S2. Di masa pandemi kemarin. Saudara, itu makan gak bisa tidur, tidur gak bisa makan, saudara. Sabtu itu begadang gak tidur. Khotbah 5 kali, pulang gak tidur lagi sampai pagi untuk bisa submit project. Dan itu gak sekali 2 kali. Gara-gara S2 ini hidupku itu jungkir balik. Tapi kenapa kok saya rela masuk itu? Supaya aku berkembang. Supaya aku berbuah lebih banyak. Katakan amin. Belum lagi di tahun-tahun itu saya ambil S2. Saya datang sama Ko Philip, kok saya terbeban sama regional ini. Boleh gak saya bantu? Langsung kasih surat tugas tanda tangan. Kamu mentor regional ini. Regionalku sendiri loh. Itu masih banyak masalah dan urusannya udah sibuk banget. Kenapa kok saya mau mentoring regional yang lain? Karena dengan saya mentoring regional yang lain, saya berkembang. Lalu, kok satu lagi ada regional ini. Saya juga pengen mentoring supaya itu bisa diatur begini, bisa begini. Boleh gak? Oke. Kamu mentoring regional yang ini. Saya selalu ungkapin, thank you ya Ko buat kepercayaan. Seneng, sukacita. Terakhir saya ketemu sama Pastor Yudi. Ko, satu gereja lokal ini sudah 10 tahun tapi fasenya itu masih perintisan terus. Aku kok terbeban ya Ko, boleh gak aku mentoring 3 bulan? Tak aturin semua. Oh ya monggo, saya harus traveling. Meeting jam 11 malam, sudah sepanjang hari meeting 11 malam, meeting sama gembala itu. Datang, ya lihat, ikut muterin itu, ketemu sama leadernya, impartasi, ketemu sama gembalanya, ngomongin mindset dan sebagainya. Kenapa kok saya repot-repot lakukan itu? Karena visiku besar Jabodetabek, visi kami adalah 100.000 jemaat. Saya harus berkembang lebih lagi, supaya lebih banyak berbuah bagi kerajaannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita gak boleh malas. Apapun yang di tanganmu, yang Tuhan percayakan, kelolalah dengan baik. Jadikan itu maju semaju-majunya di tanganmu. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda dipercaya pernikahan, kelola, rawatlah pernikahan demikian rupa. Supaya kita ini dianggap setia. Jangan mengalir sama pernikahan. Rawat pernikahan Anda.
Kalau ada sesuatu yang kurang, upayakan pemulihan terjadi. Amin, saudara.